Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19 2191164. Di sini saya akan mencoba merepresentasikan hasil penggalian materi saya dalam berbentuk makalah ini mengenai materi dari keterampilan gerak, yang mana di dalamnya terdapat mengenai pengertian keterampilan gerak, klasifikasi keterampilan gerak, dan juga unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak itu sendiri. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan mengenai yang pertama, yaitu pengertian dari keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak ini merupakan salah satu kategori di dalam domain psikomotor, di mana keterampilan gerak merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalamnya melakukan, di mana proses melakukannya itu diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan ataupun juga sebagian dari tubuh itu sendiri. Nah, tingkat koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukannya juga cukup kompleks. Keterampilan gerak ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Nah, semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Kemudian juga keterampilan gerak ini adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan juga efisien, di mana keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Nah, keterampilan gerak ini diperoleh melalui proses belajar ataupun latihan, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang dengan kesadaran pikiran, kebenaran tindakannya, atau kebenaran atau tidaknya gerakan yang dilakukan. Nah, keterampilan gerak ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan satu tugas atau suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Dimana kan setiap keterampilan orang itu berbeda-beda dan banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak, dan sebagainya. Nah, sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang belajar. Contohnya, lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Nah, untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur umum. Nah, mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya, di mana itu sebuah titik awal untuk penilaian dari suatu penampilan. Nah, itu mungkin pengertian dari keterampilan gerak dari sumber-sumber materi yang saya ambil dan saya kembangkan di makalah ini. Kemudian pembahasan yang kedua adalah klasifikasi mengenai keterampilan gerak. Nah, pengklasifikasian gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Di antaranya, yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak ini bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus juga. Berdasarkan kecermatan gerakan tersebut atau jenis otot-otot yang terlibat keterampilan gerak, nah bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan gerak gasal. Mohon maaf, menurut saya keterampilan gerak agal atau gross motor skill.
di mana keterampilan gerak gagal ini merupakan gerakan yang ada di dalam pelaksanaannya itu melibatkan otot besar. Otot besar sebagai basic utama dalam melakukan suatu gerakan. Yang kedua adalah keterampilan gerak halus atau fine motor skill, di mana keterampilan gerak halus ini merupakan gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama dalam melakukan gerakan. Contohnya adalah menggambar, mewarnai, menulis, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal, di mana apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya itu. Tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Nah, di mana karakteristik tersebut keterampilan geraknya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill, di mana keterampilan tersebut merupakan keterampilan gerak yang dalam pelaksanaannya ini bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan gerak serial atau serial motor skill, di mana keterampilan gerak ini dilakukan dari keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah keterampilan gerak kontinu, di mana gerakan ini keterampilannya adalah tidak mudah ditandai baik titik awal maupun titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku tersebut atau orang tersebut dan stimulus eksternalnya dibanding dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Dan yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku atau orang atau individu menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah pula. Berdasarkan kondisi tersebut, gerakan keterampilan orang tersebut dalam lingkungan ini bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan gerak terbuka, di mana keterampilan tertutup ini merupakan keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya ini timbul dalam diri si pelaku itu sendiri dan tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan atau mempengaruhi gerakan individu atau orang tersebut. Nah, keterampilan gerak terbuka ini merupakan pelaksananya itu terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan orang atau pelaku atau individu tersebut bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Nah, perubahan kondisi tersebut bisa bersifat temporal dan juga bisa bersifat spesial. Baik, mungkin itu mengenai klasifikasi dari keterampilan gerak yang saya ambil dari sumber baca yang ada di internet. Nah, yang ketiga, pembahasan ketiga adalah unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, di mana yang pertama adalah unsur kemampuan fisik. Nah, di mana fisik merupakan sarana untuk melakukan gerakan dan kondisi fisik yang baik tentunya akan menghasilkan gerakan yang baik pula dan efisien. Di antaranya kemampuan dari unsur kemampuan fisik ini yaitu kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, ketajaman indera mata tentunya, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah unsur kemampuan mental. Nah, di mana mental di sini adalah suatu pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk berimajinasi. Nah,
hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Nah, kemudian kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak dalam unsur kemampuan mental ini, yang pertama adalah kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kecepatan memahami stimulus. Yang ketiga adalah kecepatan dalam membuat suatu keputusan. Yang keempat adalah kemampuan memahami hubungan spesial. Yang kelima adalah kemampuan dalam menilai objek sesuatu yang bergerak. Yang keenam adalah kemampuan menilai suatu irama yang meliputi lamanya waktu atau menilai intensitas. Yang ketujuh adalah kemampuan mengingat gerakan lampau, di mana di sini bukan mengingat dalam segi pikir, tapi kemampuan dalam melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukan. Yang kedelapan adalah kemampuan memahami mekanika gerakan, di mana di sini otak bisa memberikan komando gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan bentuk yang benar. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah unsur kemampuan emosional, di mana kemampuan kondisi emosional ini sangat berpengaruh dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien, di mana gerakan pendukung ini dalam melaksanakan gerak yang efisien, diantaranya yang pertama adalah kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan tentunya. Nah, di sini dapat memberikan kemungkinan bagi seseorang atau individu berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Tentunya tidak berbuat di luar batas. Yang kedua adalah tidak ada gangguan emosional, seperti ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan, yang erat kaitannya dengan penampilan gerak. Tentu kondisi tersebut bisa mengganggu atau terganggu karena adanya gangguan dari suatu emosi. Yang ketiga adalah merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan suatu gerak, di mana hal ini merupakan suatu motivasi internal atau dorongan dari dalam diri seseorang atau individu untuk berbuat dalam bentuk mempelajari atau melakukan suatu gerakan. Dan yang keempat adalah memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, kemudian unsur-unsur yang terakhir adalah organisasi dari unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil, di mana dalam hal ini semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Nah, di mana kontrol tubuh tersebut terdapat 3 macam, di mana yang pertama adalah kontrol keseimbangan yang meliputi kemampuan untuk menyesuaikan pusat gravitasi secara efektif dalam hubungannya dengan bidang tumpuan, baik tumpuan yang tidak bergerak ataupun tumpuan yang bergerak, di mana kontrol keseimbangan ini sebagai fungsi dari organ vestibular yang berada pada telinga bagian dalam, dan di dalam fungsinya ini ditunjang oleh fungsi mata. Nah, di mana dalam keadaan seseorang bergerak, tentunya tangan dan kaki berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing. Nah, dalam hal ini terwujud dalam bentuk ketepatan atau kontraksi sekelompok otot sehingga bisa menghasilkan gerakan dengan kecepatan, urutan, dan tentunya lamanya tiap unsur gerakan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kontrol dari muskular. Nah, kontrol muskular ini merupakan kemampuan dalam mengendalikan kontraksi dan relaksasi otot. Nah, kemampuan relaksasi penting untuk memperoleh efisiensi gerakan dan mempercepat proses pemulihan, di mana mempercepat proses pemulihan ini agar melakukan kesegaran sesudah melakukan aktivitas. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu
materi mengenai keterampilan gerak yang pembahasannya terdapat meliputi pengertian, klasifikasi, dan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Menurut sumber yang saya ambil dari internet dan dituangkan dalam makalah ini. Untuk itu mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.